Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan nama saya Raihan Nisan, mahasiswa Politeknik Negeri Medan, jurusan Akuntansi, program studi Akuntansi. Saya dari kelas AK5A dengan NIM 1905081058. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan kasus 11 mengenai siklus konversi perusahaan Jim & Clean. Adapun dosen pengampu mata kuliah praktikum Sistem Informasi Akuntansi, yaitu Ibu Raya Puspitasari Hasibuan, SEMSI. Sebelum kita masuk ke diagram konteksnya, saya akan menjelaskan apa itu siklus konversi. Siklus konversi adalah proses mengubah berbagai sumber daya input seperti bahan baku, tenaga kerja, dan overhead menjadi produk jadi atau jasa yang siap dijual. Langsung saja kita ke diagram konteksnya. Nah, kita mulai dari topik yang pertama, yaitu diagram konteks. Pada diagram konteks, pelanggan mengirimkan blanket order atau pesanan pembelian yang telah disepakati. Kemudian, blanket order tersebut akan diteruskan ke bagian produksi. Bagian produksi akan membuat dokumen produksi yang berisi daftar kebutuhan bahan baku dan lembar urutan kerja. Bagian pengendalian persediaan mengirimkan laporan status persediaan ke bagian produksi. Kemudian, bagian teknis juga mengirimkan laporan spesifikasi teknis ke bagian produksi. Bagian produksi akan menggabungkan laporan-laporan tersebut dengan dokumen produksi. Kemudian, bagian produksi akan membuat permintaan pembelian. Permintaan pembelian dikirim ke bagian pembelian untuk dibuatkan pesanan pembelian. Bagian pembelian membuat pesanan pembelian. Supervisor bertanggung jawab untuk membuat jadwal produksi. Kemudian, supervisor akan membuat perintah kerja, lembar perpindahan, dan permintaan bahan baku. Dokumen perintah kerja, lembar perpindahan, dan permintaan bahan baku kemudian dikirimkan ke akuntansi biaya. Supervisor membuat berbagai dokumen pencatatan waktu kerja yang terdiri dari kartu waktu untuk gaji dan jam kerja. Kemudian, dokumen pencatatan waktu kerja tersebut dikirimkan ke bagian akuntansi biaya. Satu salinan perintah kerja dikirim ke bagian penyimpanan persediaan, salinan permintaan bahan baku dikirimkan ke bagian penyimpanan persediaan. Kemudian, bagian penyimpanan persediaan mengeluarkan bahan baku dan mengirimkan bahan baku ke tempat kerja. Lalu, bagian pengendalian persediaan menerbitkan dokumen status persediaan dan mengupdate file persediaan. File persediaan yang telah diupdate kemudian dibuatkan voucher jurnal. Lalu, voucher jurnal dikirimkan ke bagian buku besar untuk dilakukan update buku besar. Topik kedua ada data flow diagram. Pada data flow diagram ini terdapat data flow diagram level 0, data flow diagram level 1, data flow diagram level 2, data flow diagram level 3, dan data flow diagram level 4. Langsung saja kita ke data flow diagram level 0. Pada di level 0, pelanggan membuat pesanan pembelian. Kemudian, pesanan pembelian tersebut akan disepakati. Lalu, pesanan pembelian yang telah disepakati atau disebut juga dengan blanket order dikirim ke bagian produksi. Bagian produksi membuat dokumen produksi berupa daftar kebutuhan bahan baku dan lembar perpindahan. Selanjutnya, akan diteruskan ke sistem 2.0 yaitu membuat permintaan pembelian bahan baku. Permintaan pembelian bahan baku dibuat oleh bagian produksi. Pada saat membuat permintaan pembelian bahan baku, bagian produksi memerlukan laporan status persediaan, daftar kebutuhan bahan baku, dan laporan spesifikasi teknis. Kemudian, bagian produksi akan membuat permintaan pembelian. Lalu, permintaan pembelian tersebut diteruskan ke bagian pembelian. Kemudian, bagian pembelian akan membuat pesanan pembelian. Selanjutnya, akan diteruskan ke sistem 3.0 yaitu proses produksi. Supervisor membuat jadwal produksi, kemudian supervisor membuat perintah kerja, lembar perpindahan, dan permintaan bahan baku. Perintah kerja, lembar perpindahan, dan permintaan baku kemudian dikirim ke bagian akuntansi biaya. Dengan dokumen tersebut, supervisor membuat file perintah kerja terbuka. Salinan permintaan bahan baku dikirimkan ke bagian penyimpanan persediaan. Pada saat akan melakukan pengambilan persediaan, bagian penyimpanan persediaan memerlukan data master persediaan. Kemudian, bagian penyimpanan persediaan bahan baku akan mengeluarkan bahan baku dari gudang dan mengirimkannya ke tempat kerja.
Kemudian, bagian produksi akan memulai aktivitas produksi. Supervisor membuat dokumen pencatatan waktu kerja, lalu dokumen pencatatan waktu kerja tersebut dikirim ke bagian akuntansi biaya. Setelah aktivitas produksi selesai, jadwal produksi dan lembar perpindahan akan digunakan untuk menutup file perintah kerja terbuka. Kemudian, bagian pengendalian persediaan menerbitkan dokumen status persediaan dan mengupdate file persediaan. File persediaan yang telah diupdate kemudian akan dibuatkan voucher jurnal. Dokumen yang ada di bagian akuntansi biaya akan disimpan, selanjutnya bagian akuntansi biaya akan membuat voucher jurnal. Lalu diteruskan ke sistem 4.0 yaitu memperbarui buku besar. Bagian akuntansi biaya dan bagian pengendalian persediaan mengirimkan voucher jurnal ke buku besar. Setelah itu, bagian buku besar akan melakukan update buku besar. Selanjutnya di FD level 1. Pertama, pelanggan akan membuat pesanan pembelian. Kemudian, pesanan pembelian yang telah dibuat akan diteruskan ke sistem 1.2, yaitu pengecekan pesanan pembelian. Lalu diteruskan ke sistem 1.3 yaitu menyepakati pesanan pembelian. Pesanan pembelian yang disepakati disebut dengan blanket order. Selanjutnya di FD level 2. Blanket order akan diteruskan ke sistem 2.1 yaitu pengecekan bahan baku. Pada saat pengecekan bahan baku dibutuhkan data master persediaan. Apabila bahan baku tersedia, maka laporan permintaan pembelian tidak dibuat. Dan apabila bahan baku tidak tersedia, maka akan diteruskan ke sistem 2.2 yaitu membuat daftar kebutuhan bahan baku. Daftar kebutuhan bahan baku diteruskan ke sistem 2.3 yaitu pembuatan permintaan pembelian. Pada saat pembuatan permintaan pembelian, dibutuhkan laporan status persediaan dan laporan spesifikasi teknis. Setelah permintaan pembelian dibuat, akan diteruskan ke sistem 2.4 yaitu mengirim permintaan pembelian ke bagian pembelian. Permintaan pembelian akan diteruskan ke sistem 2.5 yaitu membuat pesanan pembelian. Pesanan pembelian kemudian akan dikirimkan ke pemasok. Di FD level 3, di sistem 3.1 akan dilakukan pembuatan jadwal produksi. Kemudian diteruskan ke sistem 3.2 yaitu membuat perintah kerja, lembar perpindahan, dan permintaan bahan baku. Kemudian diteruskan ke sistem 3.3 pengiriman dokumen ke bagian akuntansi. Kemudian diteruskan ke sistem 3.4 yaitu membuat file kerja terbuka. Pada saat membuat file kerja terbuka diperlukan dokumen perintah kerja, lembar perpindahan, dan permintaan bahan baku. Lalu diteruskan ke sistem 3.5 yaitu permintaan pengeluaran bahan baku. Kemudian, salinan permintaan pengeluaran bahan baku akan diteruskan ke sistem 3.6 yaitu pengambilan bahan baku dari bagian penyimpanan persediaan. Pada saat pengambilan bahan baku diperlukan data master persediaan. Lalu setelah bahan baku diambil, akan diteruskan ke sistem 3.7 yaitu update buku pembantu persediaan. Lalu diteruskan ke sistem 3.8 yaitu pengiriman bahan baku. Bahan baku dikirim ke tempat kerja, kemudian tempat kerja akan memulai aktivitas produksi. Lalu diteruskan ke sistem 3.9 yaitu membuat dokumen pencatatan waktu kerja. Setelah aktivitas produksi selesai, maka akan dilakukan penutupan file perintah kerja terbuka. Pada saat melakukan penutupan file perintah kerja terbuka, dibutuhkan jadwal produksi dan lembar perpindahan. Lalu diteruskan ke sistem 3.11 yaitu update file persediaan. Pada saat mengupdate file persediaan, diperlukan data laporan status persediaan. Selanjutnya, akan diteruskan ke sistem 3.12 yaitu membuat voucher jurnal. File persediaan yang telah diupdate akan dibuat voucher jurnal. Di FD level 4, voucher jurnal akan diteruskan ke sistem 4.1 yaitu pencatatan voucher jurnal ke buku besar. Lalu diteruskan ke sistem 4.2 yaitu memperbarui buku besar. Dan diteruskan ke sistem 4.3 yaitu menyimpan voucher jurnal di dalam file buku besar. Lalu akan dihasilkan buku besar yang telah diupdate. Topik yang ketiga yaitu flowchart. Sebelum masuk ke flowchartnya, dapat dilihat bahwa tulisan
tentang flowchart tersebut sangat kecil, jadi saya menyarankan teman-teman untuk mengubah rotasi handphonenya menjadi landscape. Baiklah, berikut penjelasannya. Saya membuat 9 subsistem, yaitu ada subsistem pelanggan, bagian produksi, bagian pengendalian persediaan, bagian teknis, departemen pembelian, supervisor, bagian akuntansi biaya, bagian penyimpanan persediaan, dan buku besar. Pada tahapan pertama, pelanggan membuat pesanan pembelian, kemudian menyepakati pesanan pembelian, maka akan dihasilkan dokumen pesanan pembelian yang telah disepakati atau disebut dengan blanket order. Blanket order diteruskan ke bagian produksi. Bagian produksi menetapkan kebutuhan bahan baku dan urutan kerja. Lalu akan dihasilkan dokumen daftar kebutuhan bahan baku dan lembar urutan kerja. Bagian pengendalian persediaan membuat laporan status persediaan, lalu laporan status persediaan tersebut dikirimkan ke bagian produksi. Bagian teknis membuat laporan spesifikasi teknis, kemudian laporan spesifikasi teknis tersebut dikirim ke bagian produksi. Setelah itu, bagian produksi akan membuat permintaan pembelian. Kemudian akan dihasilkan laporan permintaan pembelian. Laporan permintaan pembelian kemudian dikirim ke bagian pembelian. Lalu bagian pembelian akan membuat pesanan pembelian dan dihasilkan dokumen pesanan pembelian. Pesanan pembelian kemudian dikirimkan kepada pemasok. Pemasok akan menyiapkan pesanan. Pemasok mengirim faktur pembelian beserta barang. Supervisor membuat jadwal produksi. Lalu, supervisor juga membuat dokumen perintah kerja, lembar perpindahan, dan permintaan bahan baku. Lalu akan dihasilkan dokumen perintah kerja, lembar perpindahan, dan permintaan bahan baku. Kemudian, dokumen perintah kerja, lembar perpindahan, dan permintaan bahan baku dikirim ke bagian akuntansi biaya. Setelah itu, supervisor membuat file perintah kerja terbuka. Kemudian, supervisor juga membuat dokumen pencatatan waktu kerja dan dihasilkan dokumen pencatatan waktu kerja. Dokumen pencatatan waktu kerja kemudian juga dikirimkan ke bagian akuntansi biaya. Salinan perintah kerja dikirim ke bagian penyimpanan persediaan. Kemudian salinan permintaan bahan baku dikirim ke bagian penyimpanan persediaan. Lalu akan diproses pengambilan bahan baku dan dilakukan proses update buku pembantu persediaan, lalu dihasilkan buku pembantu persediaan yang telah diupdate. Kemudian, bahan baku akan dikirimkan ke supervisor dan diteruskan ke bagian produksi, lalu bagian produksi akan memulai aktivitas produksi. Salinan permintaan bahan baku akan disimpan di bagian penyimpanan persediaan berdasarkan tanggal. Setelah aktivitas produksi selesai, jadwal produksi dan lembar perpindahan digunakan untuk menutup file perintah kerja terbuka. Kemudian, bagian pengendalian menerbitkan dokumen status persediaan, lalu dihasilkan dokumen status persediaan. Kemudian, dilakukan proses update file persediaan dan dihasilkan file persediaan yang telah diupdate. Lalu bagian pengendalian membuat voucher jurnal dan dihasilkan voucher jurnal. Ketika berbagai file tersebut diperbarui, permintaan bahan baku dikirim ke bagian akuntansi biaya. Satu salinan dari permintaan bahan baku, permintaan pembelian, dan dokumen perintah kerja dikirim ke bagian pengendalian persediaan dan disimpan berdasarkan tanggal. Ketika bagian akuntansi biaya menerima berbagai informasi dari bagian lainnya, maka bagian akuntansi biaya akan melakukan update file barang dalam proses lembar perpindahan, kartu waktu kerja, laporan permintaan bahan baku, kelebihan bahan baku, dan retur bahan baku akan disimpan berdasarkan tanggal. Lalu bagian akuntansi biaya akan membuat voucher jurnal. Voucher jurnal dari bagian pengendalian dan bagian akuntansi biaya kemudian dikirim ke bagian buku besar. Bagian buku besar akan melakukan update buku besar dan dihasilkan buku besar yang telah diupdate. Kedua voucher jurnal tersebut akan disimpan di bagian buku besar berdasarkan tanggal. Nah, kita akan masuk ke topik 4, yaitu kelemahan sistem pengendalian internal dan saran perbaikan dari kelemahan sistem pengendalian internal. Kelemahan sistem pengendalian internal siklus konversi perusahaan Jim & Clean. Yang pertama,
Tidak ada bagian yang spesifik yang mengurus pesanan pembelian dari pelanggan. Yang kedua, bagian pembelian tidak melakukan pengecekan kesesuaian antara laporan permintaan pembelian dengan laporan persediaan bahan baku. Yang ketiga, tidak ada pemeriksaan barang yang dikirim oleh pemasok apakah barang yang dikirim telah sesuai dengan pesanan pembelian atau tidak. Yang keempat, keamanan di bagian penyimpanan persediaan atau gudang masih belum jelas, apakah akses masuk ke dalam gudang dibatasi atau tidak. Sekarang kita masuk ke saran perbaikan kelemahan pengendalian internal siklus konversi dari perusahaan Jim & Clean. Yang pertama, dibentuknya bagian penjualan untuk mengurus pesanan pembelian dari pelanggan. Yang kedua, bagian pembelian harus melakukan pengecekan apakah laporan permintaan pembelian telah sesuai dengan laporan persediaan bahan baku. Yang ketiga, dilakukan pemeriksaan barang yang dikirim oleh pemasok, apakah barang yang dikirim telah sesuai dengan pesanan pembelian oleh bagian penyimpanan persediaan. Yang keempat, akses masuk ke dalam gudang harusnya dibatasi dan dibuat pengamanan yang ketat. Dan yang terakhir ada topik 5 yaitu flowchart setelah saran perbaikan. Pada saat melihat flowchart ini, jangan lupa rotasi handphonenya di landscape ya teman-teman. Di sini ada flowchart setelah saran perbaikan kelemahan pengendalian internal. Pada flowchart kali ini saya membuat 10 subsistem, yaitu yang pertama ada subsistem pelanggan, bagian penjualan, bagian produksi, bagian pengendalian persediaan, bagian teknis, departemen pembelian, supervisor, bagian akuntansi biaya, bagian penyimpanan persediaan, dan bagian buku besar. Pada proses pertama, pelanggan membuat pesanan pembelian. Kemudian, pesanan pembelian tersebut dikirim ke bagian penjualan. Bagian penjualan mengecek pesanan pembelian. Akan dilakukan pengambilan keputusan pesanan pembelian disetujui atau tidak. Apabila pesanan pembelian tidak disetujui, maka akan dikirimkan pemberitahuan pesanan pembelian tidak disetujui. Dan apabila pesanan pembelian disetujui, maka bagian penjualan akan membuat blanket order atau pesanan pembelian yang telah disetujui. Maka akan dihasilkan blanket order. Blanket order kemudian diteruskan ke bagian produksi. Bagian produksi menetapkan kebutuhan bahan baku dan urutan kerja. Lalu, akan dihasilkan dokumen daftar kebutuhan bahan baku dan lembar urutan kerja. Bagian pengendalian persediaan membuat laporan status persediaan. Lalu, laporan status persediaan tersebut dikirimkan ke bagian produksi. Bagian teknis juga membuat laporan spesifikasi teknis. Kemudian, laporan spesifikasi teknis tersebut dikirim ke bagian produksi. Setelah itu, bagian produksi akan membuat permintaan pembelian. Kemudian, akan dihasilkan laporan permintaan pembelian. Laporan permintaan pembelian kemudian dikirim ke bagian pembelian. Sebelum membuat pesanan pembelian, bagian pembelian melakukan pengecekan atau validasi permintaan pembelian. Apabila permintaan pembelian tidak sesuai dengan kebutuhan bahan baku yang diperlukan, maka bagian pembelian akan mengirimkan pemberitahuan pembelian tidak disetujui. Dan apabila permintaan pembelian sesuai dengan kebutuhan bahan baku yang diperlukan, maka bagian pembelian akan membuat pesanan pembelian dan dihasilkan dokumen pesanan pembelian. Pesanan pembelian kemudian dikirimkan kepada pemasok. Pemasok akan menyiapkan pesanan. Pemasok mengirimkan faktur beserta barang. Pesanan pembelian, faktur pembelian beserta dengan barang dikirim ke bagian penyimpanan persediaan. Kemudian, bagian penyimpanan persediaan akan melakukan pengecekan kesesuaian barang. Apabila barang tidak sesuai, bagian penyimpanan persediaan akan membuat laporan pemberitahuan barang tidak sesuai. Dan apabila barang yang dikirimkan telah sesuai, maka bagian penyimpanan persediaan akan membuat laporan penerimaan barang. Supervisor membuat jadwal produksi, lalu supervisor juga membuat dokumen perintah kerja, lembar perpindahan, dan permintaan bahan baku. Lalu akan dihasilkan dokumen perintah kerja, lembar perpindahan, dan permintaan bahan baku. Kemudian, dokumen perintah kerja, lembar perpindahan, dan permintaan bahan baku dikirim ke bagian akuntansi biaya.
Setelah itu, supervisor membuat file perintah kerja terbuka, kemudian supervisor juga membuat dokumen pencatatan waktu kerja, dan dihasilkan dokumen pencatatan waktu kerja. Dokumen pencatatan waktu kerja kemudian juga dikirimkan ke bagian akuntansi biaya. Salinan perintah kerja dikirim ke bagian penyimpanan persediaan. Kemudian, salinan permintaan bahan baku dikirim ke bagian penyimpanan persediaan. Lalu, akan dilakukan proses pengambilan bahan baku dan dilakukan proses update buku pembantu persediaan. Lalu, dihasilkan buku pembantu persediaan yang telah diupdate. Kemudian, bahan baku akan dikirim ke supervisor dan diteruskan ke bagian produksi. Lalu bagian produksi akan memulai aktivitas produksi. Salinan permintaan bahan baku akan disimpan bagian penyimpanan persediaan berdasarkan tanggal. Setelah aktivitas produksi selesai, jadwal produksi dan lembar perpindahan digunakan untuk menutup file kerja terbuka. Kemudian, bagian pengendalian menerbitkan dokumen status persediaan. Lalu dihasilkan dokumen status persediaan. Kemudian dilakukan proses update file persediaan. Dihasilkan file persediaan yang telah diupdate. Bagian pengendalian membuat voucher jurnal dan dihasilkan voucher jurnal. Ketika berbagai file tersebut diperbarui, permintaan bahan baku dikirim ke bagian akuntansi biaya. Satu salinan dari permintaan bahan baku, permintaan pembelian dokumen perintah kerja dikirim ke bagian pengendalian persediaan dan disimpan berdasarkan tanggal. Ketika bagian akuntansi menerima berbagai informasi dari bagian lainnya, maka bagian akuntansi biaya akan melakukan update file barang dalam proses. Lembar perpindahan, kartu waktu kerja, laporan permintaan bahan baku, kelebihan bahan baku, dan retur bahan baku akan disimpan berdasarkan tanggal. Lalu, bagian akuntansi biaya akan membuat voucher jurnal. Voucher jurnal dari bagian pengendalian dan bagian akuntansi biaya kemudian dikirim ke bagian buku besar. Bagian buku besar akan melakukan update buku besar dan dihasilkan buku besar yang telah diupdate. Kedua voucher jurnal tersebut akan disimpan di bagian buku besar.